Yo football fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini edisi spesial Piala Dunia. Gue akan membacakan prediksi yang sudah dibuat oleh Opta. Apakah final impian kalian semua antara Messi melawan Ronaldo di final World Cup 2026 ini akan benar-benar terjadi. Selain itu juga gue akan membahas beberapa informasi terupdate mengenai Piala Dunia dan juga para pemain yang baru debut di Piala Dunia kali ini dan menjadi pemain-pemain yang watch list player ya, masuk ke dalam list tersebut. Ini akan gue bahas juga di video kali ini. Jadi supaya nanti kalian semua yang menyaksikan Piala Dunia 2030 ini bisa lebih mengenal dan juga mengetahui siapa-siapa aja tim dan juga pemain yang mungkin bisa kalian pantengin di Piala Dunia kali ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Jakarta, True Blue dari Semarang, dan juga True Blue dari Papua. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Karena di Piala Dunia kali ini, gue bukan hanya membahas soal Chelsea, tapi gue juga akan mengupdate setiap kejadian dan juga informasi yang terjadi di Piala Dunia. Jadi pastikan kalian semua pantengin channel Bridge of Blue supaya nggak ketinggalan informasi terupdate mengenai Piala Dunia. Nah, gue akan mulai dengan info dari Jurrien Timber. Pemain asal Arsenal ini yang dipastikan akan absen di World Cup kali ini setelah cedera pada saat melawan Uzbekistan kemarin ya, dan dipastikan Jurrien Timber ini tidak akan memperkuat timnas Belanda di pagelaran Piala Dunia kali ini. Ya tentu ini sangat disayangkan buat Jurrien Timber ya, yang mungkin baru debut ya harusnya di Piala Dunia kali ini, tapi harus segera ditarik dan akhirnya harus absen di pagelaran kali ini. Ya, get well soon buat Jurrien Timber dan semoga nanti comeback stronger ya. Informasi lain ini dari mitos yang ada di Piala Dunia kali ini ya. Sejak Piala Dunia 1938, tim yang berhasil menyingkirkan Brazil dari fase knockout ini selalu finish di 3 besar. Nah, ini mitos yang gue coba untuk riset dan ternyata hal itu adalah benar ya. Gue coba bacain listnya buat kalian semua. Di tahun 1938 ini Italia berhasil menyingkirkan Brazil di babak semifinal dan Italia keluar sebagai juara Piala Dunia di edisi 1938. Di edisi 1954 setelah Perang Dunia Kedua ini Hungaria juga berhasil mengalahkan Brazil dan di babak perempat final ya, dan berhasil finish menjadi runner up di edisi saat itu. Di tahun 66 ini Portugal berhasil mengalahkan Brazil juga di fase grup ya, dan membuat Brazil tidak lolos di fase grup. Ini berhasil menang atau berhasil menjadi juara 3 di pagelaran kali itu. Di tahun 86 ini Prancis berhasil mengalahkan Brazil di perempat final dan keluar sebagai juara 3. Di tahun 90 Argentina ini berhasil mengalahkan Brazil di babak 16 besar dan menjadi runner up. Di tahun 98 Prancis ini berhasil mengalahkan Brazil di partai semifinal ya, di mana itu Zidane akhirnya bisa mengangkat Piala Dunia dan menjadi juara di pagelaran tersebut. Dan di tahun 2006 kembali lagi Prancis berhasil mengalahkan Brazil di perempat final dan menjadi runner up di pagelaran kali itu. Di tahun 2010 ini yang unik ya, Belanda berhasil mengalahkan Brazil di perempat final dan menjadi runner up di pagelaran kali itu. Di tahun 2014 ini Jerman membantai Brazil ya di semifinal dan keluar sebagai juara di pagelaran saat itu. Di tahun 2018 Belgia ini juga mengalahkan Brazil di perempat final dan menjadi juara 3 setelah mengalahkan Inggris ya. Dan di 2022 Kroasia ini keluar atau mengalahkan Brazil di perempat final dan menjadi juara 3 di pagelaran di musim 2022 itu. Nah, ini jadi menjadi seakan-akan menjadi sebuah misi ya bagi nanti tim-tim yang bertemu dengan Brazil di partai knockout. Nah, ini gue akan masuk ke prediksi yang sudah dibuat Opta di edisi gelaran di 2026 ini. Apakah atau siapa yang akan bertemu Brazil di fase knockout dari apa yang sudah diteliti oleh Opta ya, dari berbagai statistik dan juga historical match yang terjadi di pagelaran kali ini. Kita mulai aja. Nah, secara overall dari 42 tim yang sudah resmi ya akan menjadi contender menjadi tim terbaik atau negara terbaik di gelaran Piala Dunia 2026 ini. Dari fase grup yang akan menjuarai top grup ya, kalau dari Opta ini paling tinggi kemungkinannya adalah Spanyol dengan 74,7%, Prancis di urutan kedua dengan 68%, Inggris di urutan ketiga 67%, Argentina di urutan kedua dengan 72%, Portugal ini juga sama ya di urutan ke 5 ya dengan 59%, dan Belgia. Nah, ini list lengkapnya kalian bisa cek aja nanti ke Opta Analis ya, ini ada tabelnya. Dan di 32 besar ini yang
kemungkinan besar akan sampai ke 32 besar, itu ada Spanyol ya dengan 98,5% dan Spanyol datang ke Piala Dunia kali ini dengan membawa gelar juara Eropa ya. Dan di babak 32 besar ini Spanyol yang akan kemungkinan besar sampai ke 32 besar dengan 99,5%. Jerman di posisi kedua, Brazil, kemudian Argentina, Inggris, Prancis, Portugal. Ya ini basically adalah tradisional klub dari timnas ya yang biasa melaju jauh ke babak yang paling tinggi ya, tapi di sini yang kita bisa lihat itu ada Swiss yang kemungkinan besar akan sampai ke 32 besar, tuan rumah Meksiko, Belgia, Belanda ini memiliki peluang 88% ya. Ekuador ini tim yang tampil back to back ke Piala Dunia ya dengan Moses Caicedo di dalamnya. Ini punya peluang 87,6% untuk lolos ke 32 besar. Kemudian ada Maroko, ini juga yang menjadi semifinalis di edisi sebelumnya. Dan yang menarik ini Norwegia, ini kemungkinan besar akan lolos dan masih banyak lagi ya kalian bisa lihat aja. Ya basically 32 besar ini dari 42 kontender yang hadir berarti hanya mengeliminasi 6 negara ya. Itu berarti kemungkinannya masih sangat besar bagi seluruh tim ya untuk lolos ke 32 besar. Di 16 besar, nah ini mulai terlihat gapnya ya dari tradisional yang tim-tim tradisional yang biasa advance di pagelaran ini ada Spanyol, Prancis, Inggris, Jerman, Argentina, Portugal, Brazil, Belgia ya. Ini yang punya peluang 53%, Swiss, Meksiko, dan Norway. Nah, ini yang menarik ya, masih bisa lolos sampai ke 16 besar dengan possibility 48%. Kemudian Belanda yang juga secara statistik di pagelaran kali ini tidak begitu meyakinkan ya. Kolombia bersama Luis Diaz ini juga ada peluang dan Maroko. Nah, ini yang menarik ya. Maroko kembali lagi menjadi kuda hitam di babak 16 besar ini dengan peluang lolos itu 44% ya. Kanada dan United States ini juga masih punya peluang tapi hanya di bawah 45%, begitu juga dengan Turki dan Uruguay. Yang menurut gua akan menjadi partai kejutan itu adalah Jepang ya yang kelihatannya di secara prediksi ini hanya punya peluang 33% untuk lolos ke 16 besar. Tapi menurut gua Jepang, Norwegia, dan juga Uzbekistan itu menurut gue punya banget peluang untuk lolos. Bahkan Meksiko ya itu juga punya peluang lolos yang mungkin akan sedikit mengejutkan ya di partai-partai knockout di pagelaran kali ini. Nah, yang lebih menarik lagi, ini kita coba lihat apakah final ideal kalian semua, yaitu Ronaldo melawan Messi di pertandingan atau di pagelaran Piala Dunia 2026 ini akan benar-benar terjadi ya. Kalau kita lihat Jerman, ini sampai ke final punya peluang yaitu 11,5% menurut Opta ya. Ini kita coba lihat dulu para tradisional atau tim-tim tradisional yang biasa punya peluang untuk sampai ke final ya. Selain Jerman ada Prancis ini yang punya peluang yang cukup besar sampai ke final yaitu 21% ya. Luar biasa. Kemudian ada Korea, ini satu kuda hitam yang kelihatannya sulit ya untuk ke final dan hanya bisa survive di babak 16 besar, yaitu 33% karena di babak 8 besar ini kelihatannya hanya akan sampai ke 12 hanya punya peluang 12% aja ya. Tuan rumah Kanada ini yang menarik ya, bisa diprediksi sampai ke 16 besar dengan peluang 18,9%. Belanda. Nah, ini punya ternyata selain eee, kecil di 32 besar, tapi Belanda juga punya potensi yang cukup meyakinkan ya, berada atau punya peluang 7,8% untuk sampai ke final, bahkan di semifinal ini Belanda punya percentage yang cukup tinggi menurut Opta, yaitu 15,4%. Nah, apakah Ronald Koeman ini bisa membuat bahagia seorang koci ya dengan meloloskan Belanda sampai ke final? Karena prediksi dari pakar ekonomi yang sudah menebak 3 edisi Piala Dunia secara benar, dia memprediksi katanya dari data statistik dan seluruh inputan datanya ini Belanda yang akan menjadi juara di pagelaran Piala Dunia kali ini ya. Tapi kalau melihat skuad dan juga pelatihnya, gue cukup sangsi juga sih. Tapi secara mengejutkan, ini Opta justru memprediksi 7,8% ini Belanda bisa sampai ke final ya. Kemudian ada Maroko ya, ini cukup punya possibility untuk sampai ke semifinal ya, 10,32%. Kemudian ada Kroasia ya, yang juga kemarin berada di semifinal tapi peluangnya cukup kecil. Ada Spanyol ini yang datang dengan membawa badge juara Eropa ya. Ini menuju ke final 25% peluangnya dan salah satu yang paling diunggulkan di pagelaran kali ini selain Prancis ya yang punya peluang 21% juga Spanyol ini yang bisa sampai ke final ya bahkan memenangkan kompetisi dengan peluang 15,9%. Kalau Prancis
Itu peluang untuk menang di kompetisi ini 13,19% ya. Spanyol dengan racikan pemain muda dan juga pemain pengalamannya ya dengan De La Fuente ini menurut gua akan punya peluang besar ya dengan Lamine Yamal selama dia tidak cedera di pagelaran kali ini. Menurut gua dia bisa menggendong Spanyol sampai ke partai final atau bahkan juara atau mengulang kembali kesuksesan Spanyol di tahun 2008 setelah menang Eropa ya di 2010 juga Spanyol menang Piala Dunia dan kembali lagi memenangkan Piala Eropa di edisi 2012 ya. Apakah sejarah itu bisa diulang lagi dengan Golden Generation Spanyol saat ini? Nah, itu kita akan cari tahu dan tahu jawabannya di akhir pagelaran ini ya. Kemudian ada Belgia, ini juga salah satu tim yang cukup bisa dibilang kuda hitam ya, tapi sayangnya kelihatannya hanya akan finish di perempat final kelihatannya ya. Tapi kita nggak tahu juga ya nanti apakah skuad racikan Rudi Garcia ini bisa sampai mengejutkan banyak pihak ya di pagelaran kali ini. Brazil ini punya kesempatan 12 atau peluang 12,2% untuk sampai ke final ya dan Brazil punya peluang yang cukup kecil sebenarnya di bawah 10% untuk menjadi juara yaitu 6,43%. Tapi skuad racikan Don Carlo ini membawa pemain muda dan juga pemain seniornya ya walaupun nggak ada bintang yang wah banget selain Neymar yang juga cedera ya dan kemungkinan besar akan absen di 3 pekan awal pagelaran Piala Dunia ini. Tapi kalau kita lihat ya dengan hadirnya Carlo Ancelotti di skuad kepelatihan Brazil ini sebagai orang non Brazil pertama yang memimpin Brazil di Piala Dunia ini apakah akan menjadi pembeda di pagelaran kali ini karena di edisi sebelum-sebelumnya Brazil ini selalu anti klimaks ya sejak 2014. Jadi ya kita lihatlah mungkin trauma dari pembantaian Jerman di 2014 itu belum bisa hilang dari skuadnya Brazil dan turun temurun mungkin ya. Jadi apakah seorang Carlo Ancelotti ini bisa memutus kutukan tersebut? Jepang ini yang menarik ya. Ini Jepang ya walaupun diprediksi hanya sampai quarter final dengan 17,66% ya. Bahkan kecil banget ini sampai ke semifinalnya di bawah 10%. Tapi kita tahu Jepang di edisi sebelumnya ini benar-benar membawa keseruan ya di Piala Dunia sebelumnya ya. Ada Ekuador juga ini yang menjadi kuda hitam kali ini bersama Norwegia tapi kelihatannya hanya bisa finish sampai ke quarter final ya kalau dari data ini dan Norwegia. Nah, ini yang mengejutkan ya Norwegia kemungkinan menurut Opta ini bisa sampai ke 14% ya walaupun bukan tim yang diunggulkan dan ini adalah edisi terjauh Norwegia ya setelah comeback dari tahun 98 terakhir kali dia ikut dalam kompetisi Piala Dunia. Berarti absen sekitar berapa tahun tuh? 38 tahun ya sampai akhirnya 48 tahun malah ya sampai akhirnya Norwegia bisa kembali lagi dengan striker terbaik di dunia saat ini Erling Haaland ya dan juga banyak pemain-pemain bintang juga yang hadir di Norwegia saat ini dan bukan nggak mungkin ini Norwegia bisa sampai ke semifinal seperti yang diprediksi oleh Opta ya bahkan Norwegia ini punya peluang yang sama untuk sampai ke final dengan Belanda yaitu 7,2% ya. Tuan rumah Meksiko ini kelihatannya hanya akan sampai ke partai quarter final ya dan ini juara Afrika yaitu Senegal. Ini diprediksi Opta juga mungkin akan hanya sampai ke quarter final ya dan gue sudah infokan juga di beberapa podcast termasuk di Tackle Bebas juga menurut gue klub-klub dari Afrika di pagelaran kali ini kelihatannya akan cukup kesulitan untuk beradaptasi dengan sepak bola modern yang dibawa oleh para klub atau tim dari Eropa ya karena modern football saat ini sudah jauh berbeda dengan era 2006-2010 dan gue nggak tahu apakah tim-tim dari Afrika ini bisa catch up dengan tactical rumit yang akan diturunkan seperti tim-tim Prancis, Senegal ya, Prancis seperti tim-tim dari Prancis, juga Spanyol ya dan Inggris ini yang mungkin bisa jadi pembeda. Tapi Senegal secara squad individu menurut gue ini punya peluang banget untuk berbicara banyak di pagelaran kali ini ya. Inggris, nah ini Inggris salah satu yang juga diunggulkan oleh Opta ya di pagelaran kali ini punya peluang 18,8% untuk sampai ke final ya partai final dan punya peluang 10% untuk menjadi juara ya bahkan di atas 10% yaitu 10,86% untuk menjadi juara Piala Dunia kali ini ya. Argentina dan Portugal sayangnya ini tidak akan sama seperti mimpi kalian, tidak akan bisa bertemu di partai final ya karena di bracket ini Argentina dan Portugal walaupun menjadi juara ataupun runner up kemungkinan besar akan bertemu di partai quarter final. Jadi itu adalah menjadi cerita akhir bagi Messi dan Ronaldo karena mereka nggak akan bisa sampai ke pagelaran atau partai puncak dari Piala Dunia edisi kali ini ya. Argentina sendiri juga sebagai juara bertahan ini punya peluang yang jauh lebih kecil dibandingkan
Prancis dan juga Spanyol ya. Mungkin ini ada pergeseran dari individual brilliance dan juga technical yang diterapkan kalau dilihat Opta ya. Kalau karena Argentina kita tahu nggak banyak penambahan squad dan juga nggak banyak individual brilliance yang lahir ya setelah juaranya Messi dan Argentina di tahun 2022 sampai ke 2026 ini, dan peluangnya sampai ke final ini hanya 18,4%. Nah, itu juga dan punya peluang yang sama dengan Inggris, bahkan lebih kecil yaitu 10,47% untuk menjuarai pagelaran kali ini. Atau bahkan Spanyol atau bahkan Argentina ini juga akan mendapatkan kutukan juara Piala Dunia seperti yang dirasakan oleh Spanyol, oleh Jerman ya, dan oleh Prancis juga ya setelah menjadi juara Piala Dunia itu cukup empot-empotan untuk lolos dari fase grup ya. Nah, ini kita nggak tahu, coba kita lihat aja atau Argentina justru bisa ngebreak seluruh mitos yang terjadi di sepanjang pagelaran Piala Dunia di beberapa edisi sebelumnya ya. Ini USA sebagai tuan rumah, kayaknya hanya bisa sampai quarter final kecuali USA melakukan hal-hal non teknis mungkin yang saat ini sudah juga dilakukan oleh USA dengan melarang beberapa pemain dari Timur Tengah untuk datang ya, mempersulit banyak hal dan lain-lain ya. Ini mungkin dia bisa sampai ke semifinal, tapi kelihatannya on field ini USA akan sulit untuk menyaingi ya. Walaupun pelatihnya adalah Pochettino, pelatih dari Chelsea ya yang sangat ikonik, di mana gol dari pemain USA ini diselebrasi dengan lompat muter oleh Pochettino ya, itu khasnya banget, dan dia juga membawa approach tactical attack yang juga cukup mengerikan di pagelaran kali ini ya. Portugal yang kalau dari kaum-kaum percaya konspirasi katanya Portugal yang akan menjadi juara di pagelaran kali ini untuk mematkan sepak bola ya, setelah Messi juara di 2022 dan Portugal yang akan juara di 2026 ini ya. Tapi Portugal di pagelaran kali ini punya peluang 13,12% untuk sampai ke final dan hanya punya peluang yang cukup tipis ya di bawah 10% untuk menjadi juara, yaitu 6,99%. Nah, ini menurut gue Portugal mungkin bisa menjadi anomali ya dari data ini, karena kita tahu approach dari Roberto Martinez ini membawa klub-klub semi mediocre gitu ya, dari Belgia di era Golden Era, terus juga Portugal di National League di mana dia akhirnya menjadi juara dan mengalahkan Spanyol gitu. Dan di pagelaran kali ini menurut gue Roberto Martinez mungkin datang dengan approach tactical yang mungkin akan mengejutkan kita semua, karena kita tahu Portugal ini lini tengahnya mewah banget di sepanjang Portugal ini bermain di Piala Dunia ya. Ini adalah menurut gue skuad tengah termewah Portugal yang bisa dimiliki. Ada Bruno Fernandes di situ, Vitinha, John Neves, ini pemain-pemain bintang di timnya masing-masing yang juga punya rekor-rekor luar biasa di musim ini ya. Tapi sayangnya di lini depan ini nggak ada firepower dari Portugal yang bisa membuat pembeda ya, atau menjadi clutch dan juga mungkin bisa menjadi eh, biang masalah di Piala Dunia kali ini dengan kehadiran Ronaldo di situ ya. Tapi ini kita lihat aja apakah Ronaldo bisa melawan egonya di pagelaran kali ini dan membiarkan pemain-pemain lain untuk mencetak gol, atau dia dengan nafsunya, dengan egonya masih ingin mencoba ngebreak rekor di Piala Dunia kali ini ya. Nah, coba tulis pendapat kalian, apakah prediksi dari Opta ini akan benar terjadi? Berarti cuma ada empat yang punya peluang untuk menjadi juara, yaitu Prancis punya 13,19% menjadi juara, Spanyol punya 15,92% menjadi juara, Inggris 10,86% menjadi juara, dan Argentina 10,47% untuk menjadi juara. Cuma 4 tim itu yang punya prediksi atau peluang di atas 10% ya untuk menjadi juara pagelaran kali ini. Tapi sayangnya seperti yang sudah gue jelaskan, final impian kalian semua Argentina melawan Portugal tidak akan terjadi di pagelaran Piala Dunia 2026 ini. Nah, that's it video for today. Thanks for watching guys. Coba tulis di kolom komen prediksi kalian siapa yang akan ke partai semifinal ya, 4 terbesar. Karena di 32 besar ini menjadi 4 besar itu bukan langkah yang mudah menurut gue. Bahkan sampai ke quarter final aja itu mungkin memang sudah benar-benar menjadi satu tim pilihan ya. Dan mungkin bisa tulis juga prediksi kalian siapa yang akan menjadi juara di edisi kali ini ya. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga supaya makin banyak yang tahu informasi ini. Dan juga buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian juga bisa memberi hype di video ini supaya makin banyak football fans yang tahu mengenai channel ini. Ingat, di Piala Dunia gue bukan hanya membahas soal Chelsea, tapi juga membahas apa yang terjadi, dinamika, drama, dan hasil prediksi
pre-match, preview match dari pertandingan-pertandingan di Piala Dunia. Jadi pastikan kalian semua pantengin terus Bridge of Blue dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung tim favorit kalian. Sampai ketemu di video gue berikutnya.